Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Jadi baru pulang guys, kita IGD rame banget membludak. Nanti ceritainnya di rumah aja ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini adalah hari ke-40 PKL di GPI di IGD. Mau lanjutin ceritanya. Hari ini di IGD rame banget. Tapi ramenya menjelang sore menuju malam. Terus tadi pas kita udah mau istirahat juga rame, datang pasien 3. Terus pas kita mau pulang juga masih rame. Jadi ini baru sampai rumah. Terus tindakan hari ini juga jadinya lumayan. Hari ini itu ada ikut EKG, bantuin kakaknya EKG. Terus infus, membantu infus. Terus membereskan alat-alat, ronsen, lipat kasa, mengantar pasien ke ranap, mengantar pasien ronsen, terus masang oksigen nasal kanul, infus, templon, memindahkan pasien, membantu pasien ke kamar mandi, antar sampel, membantu hekting, mencuci alat-alat, terus membereskan alat-alat, menyiapkan alat-alat buat infus, terus membantu infus, terus nampung darah, terus habis itu oplos obat, menjemput pasien yang baru datang, terus mengantar pasien ke ranap lagi, terus EKG lagi. Hari ini tindakannya kayak gitu. Tadi ada pasien, ada kakak-kakak datang, jari kelingkingnya itu sobek gitu Pak, dia diserempet terus jatuh, dan motornya lumayan agak rusak. Dia datang tadi diantar sama cowok gitu, nggak tahu siapa. Terus ada temennya juga cewek. Nah terus dia datang nangis gitu kan Pak. Nah terus kita mikirnya kenapa. Terus pas ngeliat dia megangin tangannya tuh ternyata tangannya tuh luka, berdarah. Pas dilihat ternyata robek kelingkingnya. Terus akhirnya dijahit. Terus tadi aku bantuin kakaknya buat ngejahit, megangin gunting, nyenterin. Terus habis itu juga ngeliatin kakaknya buat suntik tetanus. Terus habis itu pas udah agak sore setengah 5 tuh tiba-tiba IGD lumayan rame. Terus pasiennya itu datang, kalau nggak salah ada 3 orangan datang sekaligus. Jadinya tuh kayak rame banget di pendaftaran juga, sampai kayak ngantri. Terus habis itu tadi juga ada pasien, dia baru datang itu pas udah mau maghrib. Dia datang, terus dia tuh mukanya udah pucet banget. Terus pas diperiksa dia udah plus, udah nggak ada. Terus abis itu nggak lama ada lagi pasien. Kan kita istirahat tuh, jadi kita istirahat sampai nggak keluar. Jadi kita istirahat di dalam, di ruang perawat aja, makan buru-buru juga. Pas keluar udah rame banget pasien, banyak yang duduk di kursi roda juga karena bednya penuh. Setiap ada pasien bingung kayak di mana ya bed kosong, di mana ya gitu, nyari-nyari bed. Terus juga tadi Pak, saya disuruh nemenin pasien. Saya nggak tahu pasiennya sakit apa di bed 7. Terus pas saya kesana tuh badannya tuh kuning semua gitu loh Pak. Terus saya pas mau duduk tuh sama kakaknya diginin, "Dek, kamu ngapain di situ?" gitu kan. Terus saya bilang, "Nemenin pasien ya Kak," gitu kan. Terus kata dia, "Jangan duduk Dek, berdiri aja," gitu, dari jauh. Tapi terus saya kaget kan Pak, kenapa gitu. Terus pas dia habis nyiapin alat buat infus itu, dia nyamperin saya. Terus dia ngebisikin saya, dia bilang, "Coba lihat pasiennya Dek," kata dia gitu. Terus kata dia, itu dia hepatitis. Kalau hepatitis kan menular kata dia, jadi jangan terlalu dekat, jangan megang pasiennya, jangan megang bednya, kamu sini aja kata dia gitu. Ya udah, saya akhirnya berdiri di deket itunya Pak, tirainya, gardennya. Saya takut, saya kan nggak tahu ya pikiran saya kenapa. Kata dia ternyata hepatitis. Tapi kan saya disuruh temenin kan sama kakak perawatnya, sama yang cewek, sama Umi. Kita manggilnya Umi. Nah terus kata Umi tuh suruh temenin dulu karena kan nggak ada keluarganya. Terus abis itu kata kakak yang satunya itu, ya udah jangan deket-deket gitu, soalnya dia hepatitis. Saya nggak tahu kalau dia hepatitis, tapi emang bener tahu nggak, badannya tuh kuning banget deh. Terus abis itu ada apa lagi,
Tadi saya bantuin kakaknya nginfus anak kecil, dia memberontak, dia udah dipegangin sama ayah ibunya tapi dia masih aja memberontak gitu. Susah banget pak, mau dipasangin plasternya juga, pas mau diambil darahnya, pas mau dimasukin susah banget, sampai kita perawatnya 3, enggak, perawatnya 1, terus aku sama Kia, terus sama ayah ibunya udah dipegangin juga, dia memberontak aja, dia nangis aja. Terus abis itu ada pasien apa lagi ya, tadi pokoknya banyak banget deh pasien yang tiba-tiba datang. Terus tiba-tiba datangnya tuh kayak barang nih, satu masuk tiba-tiba ada lagi gitu loh pak. Terus tadi saya masang nasal kano, pasiennya tuh butuh oksigen, saya disuruh kakaknya buat pasangin. Terus abis itu saya pas udah mulai mau pulang, ada pasien baru lagi datang, saya jadi ngambil kursi roda jemput pasiennya, terus nungguin pasiennya. Terus abis itu baru boleh dipindahin. Terus abis itu saya ikut infus pasiennya, terus ikut EKG pasien lagi. Pokoknya saya pas udah menjelang pulang itu saya masih ikut sama kakaknya buat EKG lah, buat infus lah gitu. Terus tadi saya sempat membantu kakaknya buat nampung darah gitu kan, biasanya tuh biar nggak 2 kali itu kan, kakaknya tuh pas nginfus diambil gitu pak, ditampung darahnya. Tadi saya nampung darahnya, terus saya juga bantuin masang selangnya ke infusnya gitu. Terus abis itu apa lagi ya pak, mencuci alat-alat yang bekas-bekas hekting, bekas-bekas ruang konek lah. Itu tadi kakaknya ada kali pak berapa jahitan, dia dari sini ke sini gitu robek. Saya sih dia jatuh keserempet, motornya benar-benar rusak. Saya bantuin tuh pak, saya ngilu pak ngeliatnya, darahnya ngocor terus. Terus abis itu antar pasien ranak, antar pasien ronsen, antar sampel. Terus apa lagi ya, tadi pas masih agak siang tuh nggak terlalu rame banget, banyak yang naik juga. Terus makin lama tiba-tiba banyak lagi gitu pak. Pas kita mau istirahat juga kita jadinya nggak enak mau istirahat gitu. Udah akhirnya istirahatnya kita udah agak lama, pas udah agak tenangan lah tuh. Habis itu kita makan juga cepet-cepet. Terus pas mau pulang juga kita jadinya pulangnya jam 8:30 biar apa namanya, nunggu enak dulu gitu pak, soalnya emang lagi rame banget. Terus abis itu pas kalau siang pas lagi nggak ada orang tuh kita bisa bantuin kakaknya buat ngelipetin kasa. Cuma kalau lagi rame kayak gini jadi kayak bingung juga pak, mau taruh pasiennya di mana kakak-kakaknya kan. Jadi kita juga ngeliatnya tuh banyak banget gitu, sampai ada yang duduk di kursi roda. Terus untung agak lama tuh ada yang naik gitu kan, terus ada yang pulang nggak lama. Udah sih hari ini kayak gitu pak, hari ini cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.